Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Taiwan yang berjudul Incantation. Hayo kita mulai. Pernahkah kalian berpikir bisa merubah sesuatu dengan kekuatan pikiran sesuai kehendak kita? Cobalah putaran ini. Pikirkan pergerakannya ke kiri atau ke kanan, maka kalian akan melihat itu sungguh terjadi. Inilah cara berkat bekerja menurut seorang wanita yang bernama Lee Ronan. 6 tahun yang lalu, dia telah melanggar sebuah kepercayaan tabu yang mengerikan. Sebuah keluarga juga mengalami kecelakaan tragis yang dipercaya juga karena kutukan tersebut. Sampai saat ini, Ronan menganggap bahwa semakin kamu mengerti kutukan, semakin pula kamu akan terpengaruh oleh kekuatannya. Ada lagi kejadian para polisi yang mengakhiri hidup setelah mendapatkan kutukan tersebut sewaktu menonton sebuah video. Sekarang, Ronan live di sosial media dan meminta siapapun yang menonton untuk menolongnya melepas kesialan pada putrinya. Caranya, para penonton harus mengingat simbol yang ditampilkan di video dan mengikutinya membaca mantra yang diucapkan. Diceritakan sebelumnya, ada sebuah momen di mana Ronan sedang berusaha memperjuangkan hak asuh putrinya yang bernama Dodo. Mereka terpisah 6 tahun lamanya yang selama ini, Dodo ditempatkan di dinas sosial karena suatu hal. Awal pertama pertemuan, Ronan merekam momen penjemputan anaknya yang dimaksudkan dijadikan kenang-kenangan yang diberi judul Diary Hidup Baru. Pria ini bernama Ming. Dia adalah salah satu pengurus yang sekaligus berperan sebagai ayah angkat untuk anak-anak yang dititipkan. Jadi ceritanya 6 tahun yang lalu, Ronan diperkirakan mengalami gangguan mental dan menjalani terapi yang ditangani oleh Dr. Wu. Di sesi wawancara, Ronan terus berkata tentang sebuah terowongan dan kesialan yang akan terjadi jika dia menyebut nama lengkapnya. Dia sendiri mengaku mempunyai rekaman video terowongan yang dimaksud, tapi enggan melihatnya. Singkat cerita, setelah dinilai sudah sembuh, akhirnya dia bisa berkumpul kembali dengan anaknya dan membeli sebuah rumah. Hari pertama di rumah itu, semua tampak baik-baik saja sampai malamnya. Ketika Ronan sedang mengajari anaknya bagaimana menulis nama lengkapnya, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah yang membuat Ronan segera memeriksa keluar. Dodo yang tinggal di kamar merasa matanya perih di saat melihat ke atas yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Di luar, ternyata memang ada kaca jendela yang pecah dan seekor kecoa yang terbalik tanda mau mati. Kejadian ini berlalu dan setelah Dodo tidur, Ronan masih menyalakan kamera dan menceritakan pengalaman hari pertama mereka di rumah tersebut. Tiba-tiba lampu padam dan pintu kulkas dalam keadaan terbuka. Susu kotak tumpah kemana-mana dan dalam kondisi gelap gulita, terdengar suara seseorang yang sedang mainin cetekan lampu. Pelan-pelan, Ronan berjalan keluar dan lampu itu seakan dimainkan bergilir dari satu tempat ke tempat lainnya, dan tepat di depan lift gedung terdengar suara wanita yang menangis juga meratap. Lift lalu terbuka dalam keadaan kosong dan pintu rumah bagian luar pun tertutup sendiri. Ronan segera mengunci pintu dalam dan sekarang barang-barang di atas meja tiba-tiba terjatuh sendiri. Yang dikhawatirkan sekarang adalah Dodo dan dia langsung berlari menuju kamar anaknya. Ternyata anak itu masih tertidur pulas dan Ronan segera menutup pintu kamar. Belum selesai rasa takutnya, sekarang terdengar suara flashing dari toilet. Dia memeriksa ke toilet yang ternyata tidak ada siapa-siapa dan sekarang Dodo sudah tidak lagi berada di atas ranjang. Anak itu ditemukan di luar kamar yang terus-menerus menyebut nama lengkapnya, lalu dia berjalan masuk lagi ke kamar dengan tingkah anehnya. Pintu tertutup sendiri dan terdengar lengkingan dari dalam. Melihat itu, Ronan segera membuka pintu dan mendapati Dodo yang menutup diri dengan selimut sambil terus berteriak. Diceritakan kembali 6 tahun yang lalu, Ronan bersama pacarnya yang bernama Dom dan satu temannya lagi bernama Yuan sedang berkendara ke sebuah desa yang terletak di pegunungan. Desa yang merupakan tempat tinggal keluarga Dom dan Yuan yang katanya akan ada acara pemujaan turun-temurun di setiap 10 tahun. Jadi ceritanya mereka akan merekam aktivitas pemujaan tersebut yang akan diupload ke channel mereka. Di tengah jalan, mobil mereka menabrak sesuatu yang ternyata sebuah patung tua. Ronan merasa mual dan muntah saat itu. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang dimaksud. Awalnya, orang yang dipanggil kakek ini mengingatkan ritual yang akan dilakukan di sana tidak memperbolehkan orang luar untuk ikutan, yang dimaksud adalah Ronan. Yuan menjawab Ronan bukanlah orang luar melainkan pacar dari Don. Walaupun begitu, tetap saja jawabannya tidak. Seorang nenek terus menatap Ronan dari kaca sebelah yang diakui oleh Dom, mereka pun tidak tahu siapa itu. Setelah para tetua berunding, nenek menarik tangan Ronan dan memeriksa denyut nadinya.
Entah dengan alasan apa, Ronan pun akhirnya diperbolehkan menginap. Kakek memberitahu mereka bahwa nenek itu adalah senior yang paling tua di marga mereka. Cerita berlanjut ke masa sekarang. Suatu hari di kantor, entah karena apa, tiba-tiba banyak ulat yang merayap sampai ke dalam tas kosmetik, bahkan ke baju Ronan. Di waktu yang bersamaan, telepon berdering dari guru Dodo yang mengabarkan Dodo telah menggigit temannya. Mendengar itu, Ronan langsung pergi ke sekolahan dan meminta maaf kepada orang tua murid. Pulangnya, Dodo mengatakan pada ibunya bahwa dia tidak suka dengan temannya yang sering mengganggunya dengan mengatainya gila. Sesampainya di rumah, Ronan mendapatkan voicemail dari kantor, juga dari yayasan yang menanyakan apa yang terjadi dengan anaknya. Di lengan Ronan sendiri terlihat ada bekas luka yang cukup besar yang entah karena apa. Dalam situasi seperti ini, yang bisa dia lakukan hanyalah terus mengatakan kepada diri sendiri bahwa dia sudah sembuh dan semua akan baik-baik saja. Setelah itu, robot pengepel bergerak sendiri tanpa disetting dan terdengar suara Dodo yang berteriak dari kamar. Anak itu berkata ada penjahat di kamarnya yang sedang merayap di langit-langit kamar, yang padahal tidak ada siapa-siapa. Walaupun begitu, Ronan bertingkah seakan mempercayai anaknya dan mencoba mengusir sang penjahat. Menurut Dodo, penjahat itu tetap ada di atas sana. Malam itu berlalu begitu saja dan besok paginya di sekolahan, Ronan menemui guru anaknya. Guru berkata belakangan ini Dodo sangat terganggu di dalam kelas di mana dia akan melihat ke atas dan berbicara sendiri. Itulah kenapa temannya mengatainya gila, sedangkan Dodo terus berkata di atas ada penjahat yang tidak berwajah. Karena itulah, Ronan mulai memasang kamera di boneka anaknya dan tiba-tiba dia mimisan. Ada sebuah cuplikan video di tanggal 21 bulan 5, bertempat di sekolahan terlihat Dodo yang asik bermain terhenti seperti melihat sesuatu. Sekilas tidak terlihat ada yang aneh, tapi jika diputar ulang dan diperlambat, ada tangan yang ingin menggapainya. Di hari berikutnya, Dodo tampak bermain sendiri dan ketika ditanya kenapa mata boneka-boneka itu ditutup, jawabannya karena mereka tidak ingin melihat si penjahat. Di momen ini, Ronan berpikir ini mungkinlah hanya khayalan anak kecil dan dia mencoba mendongeng untuk mencairkan suasana. Cerita kembali ke 6 tahun yang lalu di rumah tua keluarga. Sambungannya sekarang, nama lengkap Ronan ditulis di sebuah kertas dan singkat cerita mereka semua melakukan ritual pemujaan. Seorang anak kecil yang dijadikan media mendekat dan membacakan mantra di depan Ronan. Nenek berkata, Ibu Buddha sangat senang dan anak dalam perut Ronan sudah diberi nama, jadi harus diserahkan kepada Ibu Buddha. Ternyata inilah alasan kenapa mereka memperbolehkan Ronan untuk bergabung. Malam ini secara diam-diam mereka lanjut merekam orang-orang yang sedang melakukan pemujaan. Anak kecil tadi melihat mereka yang disangkanya ingin bermain-main dengannya. Dia lalu mengajak Ronan ke sebuah tempat tapi tidak dengan yang lainnya. Yuan kemudian meletakkan kamera dari celah pintu sementara anak itu masuk ke bawah meja dan menyuruh Ronan menunggunya sebentar. Di ruangan itu terdapat banyak patung dengan posisi membelakangi juga sebuah simbol. Tempat yang cukup menakutkan apalagi ada tetesan cairan merah yang seperti darah dari plafon. Tak berapa lama anak kecil itu keluar dari meja dengan membawa sekotak peliharaannya yang berisi katak. Anehnya katak itu diberi makan rambut dan anak itu berkata, Ibu Buddha telah mengambil dagingnya untuk memberkati semua orang. Yang lebih menakutkan adalah patung-patung yang tadinya membelakangi, sekarang posisinya berubah menjadi menghadap ke depan semua. Anak itu lalu menangkap Ronan dan membacakan mantra padanya yang akhirnya seseorang datang yang menanyakan apa yang mereka lakukan di tempat terlarang. Cerita kembali ke masa sekarang. Mereka kedatangan tamu dari agen properti yang merundingkan posisi rumah yang di atasnya terdapat kuil. Dodo yang menunggu di luar dengan kamera yang masih on berjalan ke atas seperti sedang diajak seseorang. Sesampainya di sana, dia naik ke atas tembok dan loncat ke bawah, kemudian naik lagi dengan membawa pisau di tangannya. Anak itu lalu berjalan masuk ke kuil yang letaknya persis di atas kamar yang dimaksud. Entah apa yang Dodo lakukan di sana, yang terdengar hanyalah suara tawa, juga ucapan mantra persis seperti yang dilakukan orang-orang desa dulu. Dari luar ada ulat nyeleneh yang gerak-gerak yang cuma seekor. Pintu terbuka sendiri dan tak lama, Ronan datang yang langsung membawa anaknya pergi. Ngenesnya lagi, si ulat itu keinjak seakan memang dia itu cuma hiasan yang tidak berguna. Di dalam mobil, Dodo tiba-tiba kejang-kejang. Ada sebuah rekam video di sekolahan Dodo yang memperlihatkan salah satu gurunya kerasukan dan melahap besi panas. Cerita nyambung lagi ke cerita lama. Setelah kejadian itu, mereka lalu diusir dan malamnya mereka bahkan dikunci dalam sebuah ruangan seadanya. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dan Yuan masih terus merekam.
Rencananya sekarang mereka akan pergi ke tempat yang tak lain adalah terowongan terlarang. Tempat yang dipenuhi dengan jimat dan sebenarnya Ronan merasa sangat tidak enak badan terkait kehamilannya. Yuan tiba-tiba menyuruh mereka untuk mematikan senter dan bersembunyi. Tak lama setelah itu terdengar suara teriakan perempuan dibarengi suara trompet juga lantunan mantra. Jelas malam itu mereka melanjutkan pemujaan dan tak jauh dari sana mereka menemukan anak kecil yang dipakai sebagai media itu terbaring di kuburan dengan kondisi dibungkus kain kuning juga wajah yang dipenuhi tulisan. Anak itu masih bernafas hanya tidak sadarkan diri. Yuan tetap ingin masuk ke terowongan dengan menendang sebuah makam. Ini dia terowongan yang dimaksud dan terdengar suara tangis anak. Yuan dan Dom masuk untuk memeriksa ke dalam dan Ronan disuruh untuk menunggu di luar. Tak berapa lama, Ronan mengalami pendarahan sedangkan Yuan tiba-tiba keluar sambil berteriak. Dom sendiri tidak kelihatan dan Ronan semakin bingung yang tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam terdengar ketukan dan beberapa orang terlihat datang yang mengeluarkan Dom dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Mereka tidak peduli dengan Ronan dan anak kecil tersebut. Ronan kekeh ingin tahu kemana Dom dibawa dan di tengah jalan dia mendengar suara Yuan yang berkata, "Jangan bertanya." Kalimat itu diulang berkali-kali tapi sosok Yuan sendiri tidak terlihat. Yang ada hanya si kambing yang sedang embek. Di sana juga terlihat orang-orang yang sedang membungkuk di depan bara api dan tak jauh dari sana ada Yuan yang langsung menggigit Ronan. Yuan mengatakan giginya gatal dan tiba-tiba mulutnya dipenuhi darah dan saat itu dia langsung entah kabur kemana. Di sana ada beberapa orang yang berdiri dengan tulisan di sekujur tubuh termasuk si nenek yang sepertinya sudah tidak bernyawa. Pemandangan ini membuat Ronan semakin syok ditambah Yuan yang tiba-tiba jatuh di hadapannya. Dia segera berlari ke mobil dan cerita kembali ke masa sekarang. Kesehatan Dodo agak terganggu dan semua yang terjadi ini membuat Dr. Wu mempertanyakan apa yang sebenarnya Ronan takutkan selama ini. Apakah rasa bersalahnya terhadap anak atau diri sendiri? Sampai sekarang pun terkadang dia masih percaya bahwa kutukan itu masih ada yang sudah pasti berbeda pandangan dengan ilmu kedokteran. Karena apa yang sudah terjadi dengan Dodo, pengadilan akhirnya mencabut hak asuh dan meminta Ronan untuk menandatangani persetujuan. Hal ini tentu saja ditolak Ronan dan diam-diam dia pun membawa anaknya keluar rumah sakit. Dodo disuruh menunggu di dalam mobil dengan diselimuti sedangkan Ronan mengambil barang-barangnya di rumah. Ming kebetulan lewat dan melihat Dodo di dalam mobil yang memintanya untuk membukakan kaca. Ming menanyakan Dodo apakah dia ingin ikut dengannya ke rumah, yang dijawab iya, tapi anak itu juga mempertimbangkan ibunya yang akhirnya keduanya pun diangkut. Rencananya sekarang mereka akan ke sebuah kuil dan sepanjang jalan terlihat ada hal-hal aneh yang sepertinya mereka hanya berkendara di tempat yang sama tanpa ujung. Mobil tiba-tiba mogok dan Ronan merekam semua momen tersebut. Di radio terdengar siaran tentang ledakan di klinik perawatan psikiatri yang memakan korban jiwa yang tak lain adalah Dr. Wu. Dari bagian atas ada yang menggedor-gedor mobil mereka dan terhenti saat Ronan melafalkan mantra. Setelah itu sampailah mereka di sebuah kuil dan Ronan menyerahkan kameranya. Kamera itu dibungkus mantra dan orang pintar pun melakukan beberapa ritual. Dia mengingatkan agar Dodo tidak diberikan makan selama 7 hari penuh dan memasukkan daun ke dalam mulut anak tersebut. Bagaimana caranya? Itu diserahkan kepada Ronan dan setelah 7 hari, maka mereka harus datang kembali. Setelah itu Ming mengirimkan pesan yang katanya dia telah mengambil kameranya dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, juga ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah yang sebenarnya. Besoknya Ronan menghabiskan waktu bersama anaknya yang berharap Dodo akan senang mengingat kenangan bersamanya. Hari berlalu dan malamnya Dodo demam yang langsung dilarikan ke klinik. Obat penurun panas harus diberikan sesudah makan dan dokter menolak menyuntikkan infus jika tidak dipenuhi. Karena Dodo diharuskan puasa, Ronan lalu mencari tahu bagaimana cara menyuntikkan obat di rumah dan inilah yang dia lakukan. Hari ketiga kulit Dodo mengkerut dan badannya dipenuhi ruam. Anak itu mengeluh lapar tapi berusaha tegar sedangkan Ronan juga sebenarnya bingung apa yang harus dia lakukan sekarang. Di tempat lain, kamera yang berisikan rekaman video 6 tahun yang lalu di desa terkutuk itu semakin ditonton semakin membuat Ming merasa tidak nyaman walaupun sebenarnya gambarnya agak kabur dan tidak jelas. Dia juga mencurigai apakah ini bagian dari kutukan. Tapi apapun itu, dia berusaha memberitahu di mana dari gestur tangan yang mereka peragakan itu adalah modifikasi dari versi ajaran Buddha, tapi bedanya maksudnya sendiri berseberangan antara mengumpulkan anugerah dengan menyebarkan anugerah. Semakin Ming menjelaskan semakin dia tidak sehat dan tiba-tiba mimisan. Sebelumnya giginya juga sempat copot.
tulisan di sekujur tubuh seperti tulisan India zaman dahulu. Diketahui seorang biksu yang hidup dalam pengasingan bernama Shin Kongyun adalah satu-satunya biksu yang tersisa yang bisa membaca kitab Buddha kuno. Jadi rencananya sekarang, Ming akan menemui biksu tersebut dan sampailah dia di kuil di mana sang biksu tinggal. Semua informasi dan arahan direkam dengan baik dari awal sampai Ming sendiri terlihat semakin pucat. Setelah itu rekaman video sempat terganggu dan Ming melihat ke atas sambil menyebut nama lengkapnya sendiri, lalu membenturkan kepalanya berkali-kali sampai Ronan kaget melihat adegan tersebut. Terdapat beberapa kiriman gambar dari Ming yang berjudul di dalam terowongan. Ronan tidak berani melihat dan di waktu yang bersamaan, Dodo mengeluh tangannya sakit. Sekujur tubuh Dodo terlihat benyek dengan lubang-lubang kecil. Ronan lalu membawanya ke toilet dan di antara muntahannya ada seekor ulat. Karena itulah Ronan membawa anaknya ke kuil dan memanggil Pak Chang yang menangani Dodo tempo hari, tapi ternyata Pak Chang sudah mati mengenaskan dengan posisi bungkuk. Ulat juga terlihat di sana dan dari pojokan terdengar suara istri Pak Chang yang menanyakan apakah Ronan membiarkan anaknya makan. Ronan kaget melihat Bu Chang yang misterius dan terus mengoceh. Sekarang dia mengatakan kepada Dodo bahwa Ronan sudah menawarkan dia kepada Tuhan ketika Dodo sedang berada di dalam kandungan. Setelah mengatakan itu, Bu Chang mulai menggaruk kepalanya sampai berdarah dan sempat menghilang seakan Bu Chang ini bukan lagi manusia. Setelah lampu kamera dinyalakan, Bu Chang sudah berdiri di depannya, lalu dia pun berlari ke arah Ronan dengan wajah yang sangat menyeramkan. Jasad Bu Chang tergeletak dan sekarang Dodo yang terangkat ke udara lalu terlempar ke lantai. Dodo langsung dilarikan ke rumah sakit dan Ronan sendiri mengucap mantra dengan gestur tangan unik tersebut. Setelah kejadian tersebut, Ronan membuat video seperti di awal cerita. Mantra yang diucapkan itu sebenarnya bentuk anugerah kepercayaan kuno yang menyebar dari Asia Tenggara ke Yunan dan ke tempat di mana keluarga Dom berada. Aksi pemujaan dewa yang dilakukan tetuanya disebut Ibu Buddha yang sebenarnya pemujaan untuk dewa jahat. Mereka mewariskan karma buruk dari generasi ke generasi dan harus menggunakan pemujaan itu untuk mendapatkan berkat. Jika banyak orang yang melakukan pemujaan, maka kekuatan berkat itu akan terkumpul dan dipercaya akan memberkati si pemuja. Kembali ke Dodo, kondisinya mulai stabil, walaupun begitu tetap dia harus dirawat di ICU sebab bakteri telah menginfeksi tubuhnya dikarenakan kurangnya cairan dan nutrisi dalam tubuhnya. Berita ini tidak begitu bagus dan Ronan disuruh untuk menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ronan terlihat sedih dan kemudian berpikir untuk melihat video terowongan yang dikirim oleh Ming. Di kamar ICU, orang-orang seakan tidak sadar Dodo yang berjalan keluar sampai ke jalanan seakan diajak seseorang yang padahal tidak ada siapa-siapa. Setelah itu, siaran televisi menyiarkan ditemukan seorang anak tergeletak tidak berbusana di samping rumah sakit, tapi yang mengherankan terdapat tulisan di sekujur tubuhnya. Anak yang ditemukan itu ternyata anak desa yang dijadikan kurban yang lalu dilarikan ke rumah sakit. 6 tahun lalu di terowongan itu, Yuan dan Dom menemukan semacam pemujaan di sana. Terdapat mantra dengan tulisan ketidakberuntungan dan berkat itu tergantung satu sama lainnya. Ada pula suara misterius dan mereka memotong kertas jimat yang terikat tergantung, lalu masuk lebih dalam lagi. Di sana ada banyak sekali cermin dan di ujung ada cermin yang membatasi ruangan yang digeser oleh mereka. Di ruangan itu ada lagi cermin-cermin dan patung anak kecil, juga altar yang dilengkapi dengan beberapa ikatan rambut. Ada juga beberapa gigi. Di sisi lain ada patung yang wajahnya ditutup kain dan sajen rambut. Terdengar pula suara seseorang yang tidak tampak batang hidungnya. Dom mencoba memeriksa asal suara dan tiba-tiba dia berteriak bertanya siapa namanya. Dom bertingkah aneh dan situasi semakin menakutkan dengan ditambahnya suara misterius yang terdengar semakin mengerang. Ada banyak tangan yang gelantungan di atas dan cermin pun jatuh satu persatu. Yuan yang terpisah dengan Dom menyalakan kembali kamera dan mencari Dom. Dom sendiri terlihat berdiri di pojokan sambil membenturkan kepalanya ke dinding. Setelah itu Yuan mencoba menggapainya dan kaget melihat wajah Dom yang sudah tidak berbentuk. Inilah sebab Yuan berlari ketakutan saat keluar dari terowongan kala itu. Sekarang Ronan membuat video untuk Dodo yang berharap ketika dia sadar nanti, Dodo akan melupakan nama lengkap dan ibunya. Semua harapan Ronan hanyalah agar anaknya bisa hidup bahagia dimanapun dia berada. Setelah itu dia kembali ke desa terkutuk dan masuk ke terowongan dengan semua tulisan mantra di sekujur tubuhnya. Satu persatu cermin dipecahkan dan tiba-tiba sudah banyak luka di tangannya.
Di depan kamera, dia meminta orang-orang untuk membantunya melafal mantra dan memperlihatkan terjemahan lengkap dari biksu Yunan juga memutarnya di sana. Setelah itu Ronan berkata maaf karena sudah berbohong dan meminta orang-orang untuk memikirkan 3 hal yang mereka sukai sambil menutup mata jika tidak ingin lagi meneruskan menonton. Dikatakan mantra itu bukanlah berkat. Sesungguhnya ketidakberuntungan dan berkat itu tergantung satu sama lain. Mati dan hidup terletak pada nama. Membaca mantra itu berarti berharap menyebarkan kutukan dan menawarkan namanya. Simbol dan tulisan itu adalah ejaran untuk menyebar kutukan roh jahat kepada orang asing. Semakin banyak orang yang menangguh kutukan, semakin pula kutukan itu dicairkan. Semakin dalam kamu melihat, maka semakin berat pula beban yang ada. Wajah patung yang disebut Ibu Buddha sendiri adalah jantung dari kutukan. Itulah kenapa wajah tersebut ditutupi dan tidak ada satupun yang berani melihatnya. Jadi sebenarnya Ronan sendiri sudah mengetahuinya sewaktu dia masih mengandung Dodo, jauh sebelum Ming pergi mencari tahu. Yang dia lakukan sekarang memang sengaja menyebar kutukan itu dengan alasan ingin menolong putrinya. Dia lalu menutup matanya dan membuka penutup wajah patung tersebut. Suara teriakan misterius itu terdengar lagi dan Ronan bertingkah aneh dengan menjedukkan kepalanya berkali-kali. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.